Inilah rahasia racikan es teler Sultan yang bikin orang rela antre. Pernah nggak sih kamu kepikiran cuma dengan modal Rp150.000, kamu bisa dapat omset hampir 1 juta per hari? Kedengarannya mustahil ya, tapi nyatanya bisa banget. Hari ini saya akan bongkar rahasia lengkap bagaimana cara membuat dan menjual es teler Sultan, minuman segar yang bukan cuma viral, tapi juga bisa bikin kantong tebel tiap hari. Nggak cuma resepnya, di video ini kamu juga bakal tahu langkah demi langkah, mulai dari perhitungan modal, strategi jualan, sampai cara promosi biar cepat laris. Siapapun bisa memulainya, bahkan dari depan rumah. Jadi tonton video ini sampai selesai, karena siapa tahu ini bisa jadi jalan rezekimu berikutnya. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan membagikan langkah demi langkah bagaimana Anda bisa memulai usaha minuman kekinian es teler Sultan dengan modal sekitar 150 ribuan dan potensi omset hingga 900 ribu atau lebih. Mari kita mulai dari persiapan awal agar usaha ini benar-benar berjalan lancar. 1. Ide dan konsep usaha. Pilihlah konsep yang jelas, minuman segar berbahan buah-buahan premium dengan tampilan mewah dan kuah kental creamy sebagai ciri khas. Contohnya, varian buah alpukat, kelapa muda, nangka, sagu mutiara, biji selasih, serta kuah kental yang membedakan dari es teler biasa. Konsep Sultan di sini berarti bahan pilihan dan tampilan yang menarik sehingga Anda bisa menetapkan harga jual yang lebih tinggi. 2. Riset pasar dan lokasi. Lakukan riset kecil-kecilan. Siapa yang akan menjadi pelanggan Anda? Anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, atau pengunjung mal. Karakter lokasi akan mempengaruhi harga jual dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Pilih lokasi strategis, pinggir jalan ramai, dekat sekolah atau kampus, atau lokasi yang mudah dilihat dan dilalui banyak orang. Perhatikan juga kompetisi di area tersebut. Banyak penjual minuman serupa atau tidak, bagaimana keunggulan Anda akan dilihat. 3. Daftar perlengkapan dan bahan baku. Walaupun modal awal hanya Rp150.000, Anda tetap harus mencatat perlengkapan dan bahan baku yang perlu. Berdasarkan analisis usaha es teler, perlengkapan seperti gerobak kecil, atalase, toples bahan baku, pisau, sendok, mangkuk wadah, termos es atau wadah es batu tentu diperlukan. Untuk bahan baku, buah-buah seperti alpukat, kelapa muda, nangka, bahan pelengkap seperti sagu mutiara, sirup atau gula, susu kental manis, agar-agar atau jeli, biji selasih, es batu. Buatlah daftar membeli dengan jumlah kecil dulu agar modal Anda tidak habis pada satu hari. 4. Anggaran modal awal. Di sini kita menggunakan modal sekitar Rp150.000 sebagai contoh. Berikut langkah kasar komponennya. Bahan baku awal, contoh 3 buah alpukat, 2 kelapa muda, setengah kilogram nangka, sagu mutiara 250 gram, jeli atau agar-agar, biji selasih, sirup, gula, susu kental manis, angka sekitar Rp90.000. Perlengkapan sederhana, misalnya mangkuk atau mangkuk plastik, sendok, cup plastik bening ukuran sedikit besar agar tampak mewah, wadah es batu, misalkan Rp45.000. Biaya kecil promosi awal, misalnya cetak kertas banner sederhana atau posting media sosial, misalkan Rp15.000. Total sama dengan Rp150.000. Angka ini contoh, sesuaikan dengan harga di pasar lokal Anda. 5. Penetapan harga jual dan target penjualan. Berdasarkan riset, untuk es teler dengan bahan premium, Anda bisa menjual satu cup antara Rp15.000 hingga Rp25.000 tergantung kualitas dan lokasi. Sebagai target awal, misalkan Anda jual satu cup Rp18.000. Jika dalam sehari Anda mampu menjual 50 cup, cukup realistis bila lokasi dan promosi bagus, maka omset harian sama dengan 50 dikali 18.000 sama dengan 900.000. Dengan modal bahan baku kecil dan perlengkapan sudah dipakai untuk beberapa hari, maka keuntungan bersih bisa sangat menarik. 6. Persiapan operasional hari pertama. 1 hari sebelum launching. Siapkan bahan baku segar, potong iris buah, siapkan jeli atau jeli agar. Siapkan kuah kental, misalnya campuran susu, gula, creamer, atau susu evaporasi agar tampak creamy.
Banyak resep berseliweran untuk kuah kental es teler agar terlihat menarik. Pastikan cup atau kemasan sudah tersedia dan kebersihan terjaga. Buat tanda papan atau status di media sosial bahwa Anda opening jualan hari esok, beri teaser tampilan es teler Sultan Anda. Pastikan Anda siap melayani transaksi sederhana, tunai, transfer, bisa juga QRIS bila memungkinkan untuk menarik pembeli muda. Setelah kita memahami bagaimana memulai dan menyiapkan modal, kini saatnya membahas bagaimana menjalankan operasional harian agar usaha es teler Sultan bisa berjalan efisien dan menghasilkan rasa yang konsisten setiap hari. Menentukan standar rasa dan takaran. Langkah pertama yang sangat penting adalah menentukan rasa khas es teler Sultan milik Anda. Jangan asal mencampur bahan karena rasa yang tidak konsisten bisa membuat pelanggan kecewa. Gunakan takaran yang tetap setiap kali membuat, misalnya kelapa muda serut halus sebanyak 50 gram per porsi, alpukat matang lembut sebanyak 40 gram per porsi, nangka 30 gram potong kecil memanjang, sagu mutiara 1 sendok makan, jeli atau agar warna cerah secukupnya, sirup kental 2 sendok makan, susu kental manis 1 sendok makan, kuah kental creamy sekitar 100 ml. Dengan ukuran ini, rasa akan selalu stabil dan pelanggan yang datang kembali akan mendapatkan rasa yang sama seperti pertama kali mencoba. 2. Membuat kuah kental khas es teler Sultan. Kuah kental inilah yang menjadi pembeda dari es teler biasa. Berikut contoh racikan dasar yang digunakan banyak penjual sukses di lapangan. Siapkan 1 liter air matang. Tambahkan 200 ml susu kental manis putih. Masukkan 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh vanili cair agar harum. Campurkan 2 sendok makan krimer bubuk agar kuah terasa lembut di mulut. Masak dengan api kecil hingga sedikit mengental lalu dinginkan. Setelah kuah dingin, simpan di dalam wadah tertutup di lemari pendingin. Kuah ini bisa tahan hingga 2 hari jika disimpan dengan baik. 3. Cara menyajikan es teler Sultan. Gunakan cup plastik ukuran 16 ons agar tampilannya lebih mewah. Masukkan bahan satu persatu secara berlapis, kelapa muda, alpukat, nangka, sagu mutiara, lalu siram dengan kuah kental. Tambahkan es batu serut atau potongan kecil. Siram lagi sedikit kuah di bagian atas agar tampak mengilap dan menggoda. Terakhir, teteskan sedikit sirup warna mencolok untuk menambah visual cantik. Es teler Sultan siap disajikan atau dijual langsung. 4. Proses produksi harian. Untuk produksi harian, tentukan berapa porsi yang ingin dijual setiap hari agar bahan tidak terbuang. Contoh, target 50 cup per hari. Siapkan bahan baku sejak pagi, potong semua buah dan simpan terpisah di wadah tertutup. Kuah kental dibuat pagi hari, lalu disimpan di cooler box agar tetap segar. Es batu dipersiapkan minimal 2 jam sebelum jualan agar mencair tidak terlalu cepat. Saat jam jualan, tinggal meracik sesuai pesanan. Waktu terbaik menjual es teler Sultan adalah antara pukul 10 pagi hingga sore menjelang maghrib, terutama di cuaca panas. 5. Perhitungan modal harian. Dengan modal awal Rp150.000, berikut perkiraan modal harian jika Anda ingin menghasilkan 50 cup per hari. Buah-buahan dan bahan tambahan per hari sekitar Rp120.000. Es batu dan kemasan cup Rp20.000. Total biaya produksi harian sekitar Rp140.000. Harga jual per cup Rp18.000. Jika laku 50 cup, pendapatan kotor sama dengan Rp900.000. Keuntungan bersih setelah dikurangi modal sama dengan Rp760.000 per hari. Jika Anda berjualan 25 hari dalam sebulan, maka keuntungan kotor bisa mencapai 19 juta lebih per bulan. Inilah mengapa usaha es teler Sultan disebut usaha kecil yang berpotensi besar. 6. Menjaga kualitas dan kebersihan. Kualitas adalah kunci keberhasilan usaha kuliner. Pastikan semua bahan dicuci bersih, wadah selalu steril, dan es batu menggunakan air matang. Gunakan sarung tangan plastik saat menyiapkan pesanan, agar pembeli merasa aman dan percaya. Kebersihan bukan hanya menjaga kesehatan, tapi juga citra bisnis Anda di mata pelanggan.
Sekarang kita memasuki tahap penting yang sering dilupakan oleh banyak pelaku usaha kecil, yaitu strategi promosi dan pembangunan merek. Tidak cukup hanya memiliki rasa enak, produk yang bagus perlu dikenal, disukai, dan diingat pelanggan. Ciptakan nama dan logo yang unik. Gunakan nama yang mudah diingat namun tetap mencerminkan kemewahan rasa, seperti Esteller Sultan atau Esteller Premium rasa kaya. Nama dengan kata Sultan sudah memberi kesan eksklusif. Gunakan warna emas, putih, atau hijau muda pada logo agar terlihat segar dan mewah. Bisa membuat logo sederhana menggunakan aplikasi gratis seperti Canva. Cetak logo tersebut di cup atau stiker agar pelanggan mengenali produk Anda dengan cepat. 2. Promosi media sosial. Manfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Buat konten sederhana tapi menarik, misalnya video proses pembuatan esteller dengan slow motion atau reaksi pelanggan pertama kali mencoba rasanya. Gunakan caption yang menggugah rasa, seperti coba dulu 1 cup, nanti pasti ketagihan. Tambahkan hashtag yang relevan, contohnya hashtag Esteller Sultan, hashtag minuman viral, bisnis rumahan menguntungkan. Konsisten posting minimal 3 kali seminggu agar akun Anda tetap aktif dan dilihat banyak orang. 3. Strategi diskon pembuka. Di minggu pertama, tawarkan promo menarik seperti beli 2 gratis 1 atau potongan harga untuk pembelian pertama. Gunakan strategi bundling, misalnya beli 5 cup untuk acara keluarga dapat bonus 1 cup gratis. Cara ini efektif meningkatkan penjualan awal dan memperkenalkan rasa khas Esteller Sultan kepada lebih banyak orang. 4. Testimoni dan word of mouth. Minta pelanggan memberikan testimoni jujur, rekam atau tulis testimoni itu lalu unggah di media sosial. Kata-kata dari pelanggan nyata jauh lebih berpengaruh dibanding iklan biasa. Berikan pelayanan terbaik, senyum ramah, dan respon cepat terhadap kritik agar mereka dengan senang hati merekomendasikan produk Anda. 5. Branding lokasi jualan. Pastikan tampilan tempat jualan bersih, rapi, dan mencerminkan kesan premium. Gunakan warna yang seragam untuk banner, meja, dan cup agar tampak profesional. Tambahkan musik lembut dan pencahayaan terang jika berjualan malam hari agar menarik perhatian dari kejauhan. 6. Catatan penting promosi. Gunakan modal promosi dengan bijak. Untuk tahap awal cukup 50.000 sampai 100.000 per minggu untuk iklan lokal di media sosial. Perhatikan data penjualan harian untuk menilai promo mana yang paling efektif. Hentikan promosi yang tidak menghasilkan penjualan dan fokus pada strategi yang terbukti mendatangkan pembeli. Manajemen keuangan adalah pondasi agar usaha tidak berhenti di tengah jalan. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Gunakan 2 tempat berbeda untuk menyimpan uang pribadi dan uang hasil jualan. Jangan mencampur keduanya agar Anda bisa melihat keuntungan nyata setiap hari. 2. Catat semua pengeluaran. Tulislah setiap pembelian bahan, perlengkapan, atau biaya promosi di buku catatan. Contoh, pembelian buah harian 120.000, es batu dan cup 20.000. Promosi online 50.000. Catatan kecil ini akan sangat membantu saat menghitung laba bersih dan menentukan harga jual berikutnya. 3. Hitung keuntungan secara realistis. Dari contoh sebelumnya, omset 50 cup per hari menghasilkan 900.000. Setelah dikurangi biaya bahan dan perlengkapan 140.000, Anda mendapatkan 760.000 per hari. Jika dikurangi biaya promosi dan penyusutan alat sekitar 60.000 per hari, maka keuntungan bersih Anda sekitar 700.000. Dalam sebulan, dengan 25 hari kerja, Anda bisa meraih lebih dari 17 juta bersih. 4. Gunakan keuntungan untuk berkembang. Sisihkan 20% dari laba bersih untuk ditabung sebagai modal ekspansi. Gunakan dana ini untuk menambah varian rasa, memperluas lokasi jualan, atau membeli perlengkapan lebih baik seperti freezer mini. Jangan tergoda menghabiskan keuntungan di awal, fokuslah pada pertumbuhan jangka panjang. Inovasi produk dan menjaga pelanggan. 1. Ciptakan varian baru. Tambahkan variasi rasa seperti Esteller coklat, Esteller durian, atau Esteller pandan latte agar pelanggan tidak bosan. Gunakan topping unik seperti keju parut atau bubuk Milo untuk menarik pembeli muda. 2. Luncurkan program loyalitas. Berikan kartu pelanggan yang bisa distempel setiap pembelian.
Setelah 5 kali beli, pelanggan dapat 1 cup gratis. Strategi sederhana ini membuat pembeli ingin terus kembali. 3. Kolaborasi lokal. Kerjasama dengan penjual makanan ringan di sekitar lokasi. Misalnya, pembeli es teler Sultan mendapat diskon roti bakar di gerobak sebelah. Cara ini saling menguntungkan dan memperluas jaringan pelanggan. 4. Jaga kualitas dan doa. Kunci keberhasilan bukan hanya kerja keras, tapi juga menjaga niat dan kejujuran. Gunakan bahan yang baik, layani pelanggan dengan hati, dan selalu memohon keberkahan kepada Allah agar usaha diberi kelancaran serta rezeki yang halal. Usaha es teler Sultan adalah peluang nyata bagi siapapun yang ingin memulai bisnis kecil tanpa takut rugi. Dengan modal sekitar Rp150.000, Anda bisa menghasilkan omset hingga Rp900.000 per hari jika dikelola dengan baik. Kuncinya ada pada 3 hal, rasa yang konsisten, promosi yang cerdas, dan pelayanan yang ramah. Ingatlah, setiap kesuksesan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika orang lain bisa sukses dari minuman segar seperti ini, Anda pun bisa. Mulailah hari ini, jangan menunggu sempurna. Yakinlah, dengan niat baik dan kerja keras, Allah akan memberikan jalan terbaik menuju keberhasilan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah dan panduan usaha es teler Sultan ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru untuk memulai usaha dari rumah. Ingat, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik akan membawa hasil besar jika dijalani dengan sabar dan tekun. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu ide dan pengalamanmu bisa membantu teman-teman lainnya yang sedang berjuang memulai usaha. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga rezekimu hari ini berlimpah, usahamu lancar, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.